Bab 111, Kamar Dagang 4 Laut yang Sombong. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sebagian besar hari berlalu dalam sekejap. Sulang sekali lagi membuat terobosan dalam ranah kultivasinya, mencapai ranah seniman bela diri menengah. Pada titik ini, dia melihat panel propertinya. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level ranah, seniman bela diri menengah. Level serangan, komandan militer senior. Level pertahanan, seniman bela diri semu plus. Level fisik, komandan militer menengah. Level ketahanan, perwira bela diri semu plus. Kuasai latihan, sutra hati tanpa batas. Meniup salju tanpa tanda tingkat lanjut pedang pembunuh tersembunyi bintang 7 tingkat lanjut. Tingkat awal pedang naga kasia tingkat lanjut, tingkat awal. Kilatan cahaya tak kasat mata tingkat lanjut, pengantar gulungan tubuh abadi tingkat lanjut, pengantar nafas gunung tingkat lanjut, pengantar mengejar jiwa tingkat lanjut, pengantar. Beberapa latihan telah dihilangkan. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 tombol level 7, fungsi seni bela diri 1 tombol level 7, fungsi pengiriman klon level 5, fungsi perburuan harta karun 1 tombol level 5. Terobosan ini hanya meningkatkan kekuatan tempur nyata secara keseluruhan hingga setengah level kecil. Sulang mengerutkan kening dan berpikir, sepertinya seiring level semakin tinggi, latihan dasar menjadi semakin tidak berguna. Level kekuatan tempur yang dulunya ditingkatkan oleh keterampilan dasar juga telah menghilang. Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan tempur level komandan bela diri, bagaimana teknik level rendah paling rendah dapat melakukannya? Sulang cukup puas dengan lusinan latihan yang diberikan oleh Yin Zhou. Namun sekarang dia memiliki keinginan untuk latihan yang lebih maju dan baru lagi. Kota Nanlin, kuharap kau tidak mengecewakanku. Sulang menatap ke kejauhan, dan sebuah kota besar perlahan muncul di tempat dunia bertemu. Kota ini lebih megah daripada kota Red Maple, dan luasnya sendiri hampir 10 kali lebih besar. Pesawat udara itu perlahan tiba di kota Nanlin dan mendarat di bandara yang besar. Selamat datang di kota Nanlin. Penumpang yang belum pernah tiba di kota Nanlin diminta untuk mengajukan kartu identitas. Harap maklum atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dalam siaran suara yang menyenangkan, Sulang turun dari pesawat udara dan langsung menuju loket layanan untuk mengajukan kartu. Tidak ada internet di era ini, jadi setiap kota memiliki sistem manajemennya sendiri. Halo, ini kartu identitasmu. Staf itu menyerahkan kartu itu kepada Sulang sambil tersenyum. Terima kasih. Sulang mengangguk sambil tersenyum, lalu berencana untuk makan terlebih dahulu, dan kemudian pergi mencari Suanyun Jing Yuehuo di luar kota. Tetapi pada saat ini, keluar dari sini, kamar dagang 4 laut akan berbisnis. Jika kamu tidak ingin mati, pergi saja, jika tidak, kamu akan menanggung risiko sendiri. Sekelompok prajurit yang ganas mengepung Sulang dengan ganas. Orang-orang di sekitar menghindar satu demi satu, dan beberapa pejalan kaki yang menghindar semuanya didorong dengan kasar. Berisik, orang-orang ini sangat sombong. Ini kota, mengapa mereka ingin menjadi begitu merajalela? Oh, jangan katakan itu, diamlah, mereka dari kamar dagang 4 laut. Jika kamu mengacau dengan mereka, semuanya akan berakhir. Ya, kamar dagang 4 laut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan penguasa kota Qinhu, dan memiliki komandan militer semu dan banyak jenderal. Itu ada hubungannya dengan penguasa kota-kota Nanlin. Tidak heran mereka begitu sombong. Seniman bela diri muda itu telah menyinggung mereka, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Tentu saja, orang-orang yang memprovokasi kamar dagang 4 lautan pada akhirnya akan menghilang dari dunia. Oh, pemuda ini menyedihkan, sayang bakatnya begitu bagus, dia telah berkultivasi menjadi seniman bela diri menengah. Petik 2 petik 2. Setelah orang-orang yang lewat di sekitarnya mengetahui identitas orang-orang jahat ini, mereka berpencar ke kejauhan dengan ngeri. Mereka yang berani tinggal untuk menonton kegembiraan itu juga menunjukkan simpati terhadap Sulang. Pada saat ini, beberapa orang datang ke tempat tidur Zhu Fanyu. Presiden muda, semua prajurit ganas membungkuk bersama. Pemandangan ini jatuh di mata orang-orang yang lewat, dan tiba-tiba terjadi kegemparan. Ya Tuhan, ternyata itu adalah Presiden muda kamar dagang 4 lautan. Bagaimana karakter yang begitu mulia bisa terlihat seperti ini? Mungkinkah pemuda itu yang melakukannya? Aku akan pergi,
dia terlalu berani, kan? Hei, petik 2. Orang-orang yang lewat terkejut dan menunjuk Sulang dengan tidak percaya. Diamlah kalian semua, presiden muda kita adalah apa yang bisa kalian bicarakan. Seorang komandan militer junior berjalan keluar dari prajurit yang ganas itu. Dia meraung, dan orang-orang yang lewat buru-buru menutup mulut mereka. Pada saat ini, tempat tidur Zhu Fanyu berhenti 3 meter dari Sulang. Sulang, kau tahu, aku harus bertahan dengan cara ini dengan sangat keras. Aku tidak sabar untuk mengulitimu, meminum darahmu, dan memakan dagingmu. Zhu Fanyu bangkit dari ranjang rumah sakit dan berteriak pada Sulang sambil meringis. Melihat musuh di depannya, amarahnya yang tak berujung hampir meletus dari 7 lubang. Mengenai perubahan basis kultivasi Sulang, dia sama sekali tidak memperhatikannya, karena orang-orang yang dibawanya kali ini adalah jenderal yang kuat. Tes Gading, kau benar-benar lupa rasa sakit jika bekas lukanya tidak sembuh. Sulang mengabaikannya sambil tersenyum, mungkinkah kau tidak menyukai kegembiraan bermain dengan anggota tubuh dan anggota tubuh? Jangan pintar, mata Zhu Fanyu merah darah dan suaranya serak, kau harus mencari tahu, ini adalah situs kamar dagang 4 lautanku. Bahkan jika kau memiliki latar belakang yang besar, sekarang hidupmu ada di tanganku. Jika aku ingin kau hidup, kau hidup. Jika aku ingin kau mati, kau harus mati. Sekarang kau segera berlutut dan bersujud padaku, mungkin kau masih bisa sedikit mengurangi penderitaanmu. Sepertinya kau benar-benar belum cukup mendapat pelajaran. Mata Sulang menyipit, dan aura pembunuh yang dingin melintas. Hahaha, apa, di tempatku, kau masih ingin mengajariku? Zhu Fanyu mendongak ke langit dan menyeringai, menggertakkan giginya, berikan padaku, pertama potong kakinya menjadi 10 bagian. Ya, patahkan kakinya dan balaskan dendam presiden muda. Sekelompok prajurit menunjukkan senyum gembira dan kejam, dan segera mengeluarkan senjata mereka. Untuk sementara waktu, pedang dan bayangan pedang, hutan itu dingin, membuat orang yang lewat di sekitar takut untuk bergegas kembali lagi. Tapi seorang jenderal dengan sekelompok seniman bela diri, juga ingin menyentuhku. Menghadapi adegan kecil ini, Sulang tenang dan santai. Seniman bela diri kecil, bunuh saja. Jenderal junior itu penuh dengan kesombongan dan menebas kaki kiri Sulang. Pada saat yang sama, prajurit lain juga bergerak untuk menghalangi semua gerakan mundur Sulang. Seorang pria yang tidak tahu harus berbuat apa, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkanku memainkan pedang. Sedikit penghinaan muncul di sudut mulut Sulang. Dia segera mengangkat kaki kanannya dan menyapu. Bum bum bum. Ada suara teredam yang mengerikan, dan rambut semua orang terbalik. Saya melihat bahwa kaki kanan Sulang datang. Lebih dulu, menendang para jenderal junior dengan keras, dan segera menendang semua prajurit lainnya. Sampah terbang ini menghantam 7 atau 8 orangnya sendiri satu demi satu, dan akhirnya terjatuh dengan keras di depan Zhu Fanyu. Dalam sekejap mata, tanah penuh dengan luka parah, dan para jenderal dan seniman bela diri yang ditendang oleh Sulang memiliki mata yang ganas, dan mereka tidak bisa menyipitkan mata. Adegan yang mendebarkan seperti itu langsung membuat mata semua orang meledak. Adegan yang masih sedikit berisik tiba-tiba mendingin 100 derajat, dan menjadi sunyi. Bagaimana ini mungkin? Asu adalah seorang komandan militer, bagaimana dia bisa ditendang sampai mati oleh bajingan kecil itu? Mata Zhu Fanyu pecah, dan dia menatap tubuh jenderal junior dengan gemetar, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Anggota lain dari kamar dagang 4 laut juga tercengang. Apakah ada orang lain yang akan melakukannya? Sulang melihat sekeliling dengan dingin, dan segera berteriak, siapa lagi? Begitu 3 kata ini keluar, mereka menelan ribuan mil dalam kemarahan, dan ratusan orang di antara hadirin gemetar, terdiam. Tidak ada di sana. Sulang mencibir lagi, dan mengalihkan pandangannya ke Zhu Fanyu. Kalau begitu, sudah waktunya bagiku untuk bertindak. Kau berani. Zhu Fanyu panik dan berteriak, ini kota, di belakangku ada kamar dagang 4 lautan. Sudah kubilang terakhir kali, dan komandan militer tidak akan bisa melindungimu. Sulang mengabaikan ancaman Zhu Fanyu sama sekali, tersenyum dingin, dan berjalan di depan Zhu Fanyu. Apa? Para prajurit yang menjaga Zhu Fanyu berteriak ngeri dan melarikan diri. Sulang menghunus pedang panjangnya dan mengayunkannya dengan lembut. Hah! Dengan cahaya pedang yang tersisa, anggota tubuh Zhu Fanyu yang baru disambung kemarin patah lagi. Dan kali ini,
Sulang memotongnya menjadi ratusan bagian, dan berjanji tidak akan pernah menyambungnya lagi. Apa? Zhu Fanyu ketakutan dan putus asa, berteriak histeris, dan suaranya lebih buruk daripada membunuh babi. Adegan ini membuat semua orang takut dan tercengang. Mereka yang dari kamar dagang 4 lautan bahkan lebih terkejut, sering buang air kecil, dan tidak berani bernapas. Presiden muda kamar dagang 4 lautan yang bermartabat itu benar-benar dipukuli oleh seseorang di antara kerumunan. Terlalu mengejutkan, terlalu mengerikan. Jangan panggil-panggil lagi. Sulang mencibir dingin, kita sudah membuat janji sebelumnya, biarkan kau mati. Apa kau tidak suka dengan hasil ini sekarang? Kalau kau tidak suka, aku akan langsung membunuhmu. Jangan bunuh aku. Tolong, aku tidak mau mati. Wajah Zhu Fanyu berkerut dan air matanya mengalir. Dia benar-benar ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali saat berbaring di sana. Semua penjaga di sekitarnya berhamburan, tidak ada yang berani menyelamatkannya. Putus asa, Zhu Fanyu benar-benar putus asa. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Kau hidup saja seperti ini, kita akan punya waktu nanti. Sulang menyeringai, dan segera memasukkan pedangnya ke sarungnya dan berjalan keluar dari kerumunan. Melihat Sulang datang, para penonton buru-buru bersembunyi di sampingnya dalam gelombang pasang, karena takut menghindarinya. Berjalan keluar dari kerumunan, Sulang mempercepat langkahnya dan bergegas ke gerbang kota. Meskipun Sulang sama sekali tidak takut pada siapapun, tujuan utama perjalanan ini adalah Suanyun Jinghuo, dan dia tidak ingin repot-repot dengan masalah yang disebabkan oleh Luoli. 5 menit kemudian, Sulang muncul di aula menara kota Nanlin. Hari ini, level gaya tubuhnya telah mencapai komandan militer menengah, dan kecepatan keduanya telah mencapai 200 meter yang mengerikan. Oleh karena itu, dia dapat melintasi jarak 60 km penuh dalam waktu yang singkat. Saat ini, apa yang terjadi di bandara baru saja menyebar. Di area inti kota Nanlin, ada sebuah rumah besar raksasa yang sangat mewah. Ini adalah kediaman keluarga Zhu, pengendali kamar dagang 4 laut. Pada saat ini, rumah besar yang awalnya damai telah menjadi bergejolak, dan tumbuhan penuh dengan tentara. Semua orang tahu bahwa ketua muda Zhu Fanyu menendang pelat besi, tidak hanya untuk kehilangan tentara, tetapi juga untuk dipotong menjadi tongkat. Dan karena kejadian ini, Zhu Xian, kepala keluarga Zhu, melompat ke dalam guntur dan menjadi marah. Demi melampiaskan amarahnya, dia dengan paksa membakar abis bangunan paling mewah di istana itu hingga rata dengan tanah. Mengerikan, beraninya aku memotong anakku menjadi tongkat di depan umum. Melanggar hukum, melanggar hukum. Ayo, buru pembunuhnya untukku segera. Aku ingin dia bersujud kepadaku dan mengaku di depan semua orang di seluruh kota Yanlin, lalu menelanjanginya hidup-hidup. Hanya dengan cara ini kita bisa membalaskan dendam anakku. Bisakah martabat keluarga Zhuku dipulihkan? Berdiri di dinding yang hancur, Zhu Xian meraung dengan marah, suaranya yang menusuk hati bergema di seluruh istana. Pada saat yang sama, Liga Wuze cabang kota Nanlin, Qin Hu, yang menjaga cabang dan penguasa kota Nanlin, juga marah. Kanibalisme dilarang keras di kota ini, itu adalah hukum besi. Orang ini berani bersikap tidak bermoral, sama sekali tidak menaruh hukum besi di matanya. Lagi pula, aku tahu bahwa kamar dagang 4 lautan ada hubungannya denganku. Aku sombong dan angkuh. Ayo, kirim seseorang untuk mengunjungi ketua Zhu dan memobilisasi orang-orang untuk bekerja sama dengan semua tindakan mereka. Qin Hu meraung dengan wajah muram, dan seorang jenderal yang kuat segera menerima perintahnya dan pergi. Keluarga Zhu dari kota Nanlin dan cabang aliansi marah pada saat yang sama, menyebabkan keributan segera. Hampir semua orang di kota Nanlin tahu tentang bandara itu, dan nama Sulang menyapu telinga semua orang seperti badai. Cek-cek, sungguh orang gila, dia berani membunuh orang-orang dari kamar dagang 4 lautan, dan berani memotong para pemimpin muda kamar dagang menjadi orang dewasa. Ya, meskipun itu adalah langkah pertama kamar dagang 4 laut, langkah orang ini terlalu berat, dan dia pasti akan mati dengan menyedihkan kali ini. Itu tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan orang ini. Aku tidak berharap butuh waktu lama sebelum berita bahwa orang ini telah ditangkap dan dijatuhi hukuman. Setengah hari. Begitu, aku khawatir tidak akan memakan waktu 1 jam. Petik 2 petik 2. Banyak penduduk kota Nanlin membicarakan masalah itu dan mengejek. Menurut pendapat mereka,
Su Lang berani mengakui otoritas Kamar Dagang Empat Laut dan Qin Hu sebagai keberhasilan yang cepat, dan hasil akhirnya benar-benar mengerikan. Ketika badai di bandara menyebar, Su Lang sudah berada di luar kota. Gunung Yuanchen, arah ini. Su Lang mengeluarkan peta yang diberikan oleh Yinzu untuk perbandingan, dan segera menemukan arah yang benar dan bergegas menuju tujuan. Di sepanjang jalan, banyak binatang buas bergegas tanpa mengetahui apakah mereka masih hidup, dan mereka semua dipenggal oleh Su Lang. Akhirnya, 1 jam kemudian, Su Lang melihat Gunung Yuanchen dari kejauhan. Gunung Yuanchen adalah gunung yang sangat tinggi. Bagian atasnya tertutup salju seluruhnya, dan bagian bawahnya adalah hutan perawan yang rimbun. Peta yang disumbangkan oleh Yinzu mencatat bahwa tempat di mana Suanyun Jingyehuo berada di sebuah gua alam di antara keduanya. Mengikuti rute di peta, Su Lang langsung menuju pintu masuk. Gua, tidak, ada napas manusia. Berdiri di pintu masuk gua, Su Lang sedikit mengernyit, mungkinkah seseorang naik lebih dulu? Pada saat ini, suara panik tiba-tiba keluar dari dalam. Neneke, aku tidak bisa menahannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu menggunakan batu api yang jatuh untuk menekannya? Tidak, aku akan terbakar sampai mati olehnya jika terus seperti ini, ayo pergi. Sebuah percakapan terjadi, dan kemudian 2 orang bergegas keluar dari gua. Salah satu dari keduanya adalah wanita tua biasa, dan yang lainnya adalah seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun dengan kapulaga. Rambut putih gadis itu seperti sutra, bibir dan matanya mengalir seperti pohon, dan dia sangat memukau sehingga dia tidak bisa menggerakkan matanya. Itu mereka, mencoba memurnikan Suanyun Jingyehuo. Su Lang melihat panel atribut kedua orang ini, dan terkejut. Wanita tua yang tidak tahu malu itu ternyata adalah seorang yang kuat di tingkat komandan militer junior. Namun, dia terluka parah, dan kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah jatuh ke tingkat jenderal menengah. Dan yang paling mengejutkan Su Lang adalah gadis kapulaga itu, dan Su Lang tidak bisa tidak melihat berbagai informasinya. Nama, Jiruksue, ras manusia roh angin. Level kualifikasi, tidak ada kekurangan. Level alam, jenderal junior. Level serangan, jenderal menengah plus. Level pertahanan, jenderal menengah. Level senva, jenderal menengah. Level daya tahan, jenderal junior. Menguasai latihan, sutra hati tanpa batas. Koleksi wuku daun teratai lanjutan. Xiao Cheng, sutra Gowen Fengwen lanjutan. Pemula, Taiksuju Tarian Angin lanjutan. Pemula. Fengling Teran. Su Lang tampak terkejut, itu sebenarnya bukan ras manusia murni. Dunia ini begitu hebat, dan bakatnya begitu tinggi, dia baru berusia 13 atau 14 tahun, dan dia telah mencapai level umum. Pada saat ini, yang tua dan yang muda juga melihat Su Lang, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak dapat mengetahui bagaimana seorang seniman bela diri muda bisa muncul di luar gua. Kau harus tahu bahwa Gunung Yuanchen adalah lokasi binatang buas C+ tingkat atas. Lari. Api alien akan diusir. Begitu kau terjebak dalam api yang berbeda, kamu akan musnah. Pada saat ini, Jiruksue tersadar dan berkata dengan cemas kepada Su Lang. Anak muda, larilah. Nenek melirik Su Lang dan juga mengingatkannya. Seketika, keduanya dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Sepertinya mereka telah gagal dalam pemurnian. Melihat pemandangan ini, Su Lang tersenyum tipis. Baiklah, kalau tidak, jika kamu ingin membunuh kedua orang yang bermaksud baik ini, hati nuranimu akan benar-benar sulit. Pada saat ini, Jiruksue dan Neneke, yang telah melarikan diri ke kejauhan, menemukan bahwa Su Lang masih di sana, dan mereka terdiam beberapa saat. Mereka semua mengingatnya, pihak lain menutup telinga, acuh tak acuh. Dan dia masih tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Larilah. Jiruksue berbalik dan berteriak, putus asa. Terima kasih atas pengingatnya, pergilah dan tinggalkan aku sendiri. Su Lang tersenyum tipis pada Jiruksue dan berjalan perlahan menuju gua. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Ada api aneh di sana. Apakah kamu tidak tahu apa itu api aneh? Ketika Jiruksue melihat bahwa Su Lang tidak hanya menolak untuk mendengarkan bujukan, tetapi bahkan berjalan menuju gua yang sangat berbahaya, dia menangis dengan tergesa-gesa. Nona, tinggalkan dia sendiri. Nenek berkata dengan bersemangat, ayo lari. Mata Jiruksue membelalak dan dia tidak tahan, tapi dia mencari kematian sendiri, kita telah membujuknya.
Nenek ketampak cemas dan takut, jika kamu tidak pergi, api Suanyun Jingyue akan menerobos penindasan. Batu Yan, api Suanyun Jingyue telah mencemari Kimu, begitu muncul, ia akan mengejarmu tanpa henti, dan semuanya akan berakhir. Tidak, tidak mungkin. Jiruksue tidak tahan, dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Meskipun dia sedikit bodoh, tetapi jika dia benar-benar mati, dianggap bahwa aku melibatkannya, jadi aku merasa tidak nyaman. Melihat pemandangan ini, Su Lang terkejut. Di era ini, masih ada orang yang tidak bersalah seperti itu. Di era yang kejam ini, ada baiknya untuk tidak mendorong orang yang lewat sebagai tameng dalam situasi ini. Begitu polos dan imut, begitu langka. Pada saat ini, suara gemuruh yang dahsyat tiba-tiba datang dari gua. Suara ini bergema terus-menerus, seolah-olah seluruh gunung Yuanchen sedang bergemuruh. Saat berikutnya, seperti gunung berapi yang sedang meletus, api putih tembus pandang yang mengerikan keluar dari gua. Ini Suanyun Jingyue Huo, sistem, bagaimana cara memurnikannya? Su Lang menatap api putih tembus pandang di seluruh langit, dan ledakan kegembiraan muncul di matanya. Tuan rumah, Anda dapat menyimpannya di ruang penyimpanan dengan langsung menyentuh api yang berbeda untuk dimurnikan. Kontak langsung, ini sangat mudah. Sudut mulut Su Lang menggambarkan senyum gembira. Pada saat yang sama, melihat Suanyun Jingyue Huo yang terus-menerus terlempar, Jiruksue dan Nenek menunjukkan kengerian di wajah mereka. Batu api jatuh, rusak. Nenek ketakutan, suaranya bergetar, "Nona, ayo lari." Tidak, ini terjadi karena aku. Jika bukan karena aku yang mencoba memurnikan api Suanyun Jingyue, itu tidak akan meledak sama sekali. Terlalu banyak orang yang mati karena aku, dan aku tidak bisa lagi membiarkan orang yang tidak bersalah terlibat. Cahaya yang menentukan melintas di mata indah Jiruksue, dan dia berbalik dan bergegas menuju api yang mengamuk. Tidak, Nona, cepat kembali. Nenek melihat matanya pecah-pecah, dan segera mengejar Jiruksue tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia menatap Su Lang dengan sedikit kebencian. Jika bukan karena pemuda ini yang muncul tiba-tiba dan tidak hidup atau mati, nona mudanya tidak akan pernah kembali ke tempat berbahaya itu. Si idiot ini, sungguh sial. Nenek menatap Su Lang dengan ekspresi muram, mengumpat dengan suara rendah. Orang ini berani mengutukku. Su Lang merasakan kebencian Nenek, mengerutkan kening, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Jika bukan karena wanita tua dan gadis yang polos dan baik itu bersama, dia pasti sudah membuat pedang. Pada saat ini, langit yang penuh dengan api Suanyun Jingyue tampaknya ditarik oleh tubuh Jiruksue, dan langsung menyerbu seperti tsunami. "Kamu lari, aku akan mengalihkan api itu." Jiruksue berteriak pada Su Lang dengan wajah pucat. Segera setelah itu, badai tak terlihat meletus dari tubuh kecilnya, yang menelannya dan terbang menjauh. Api alien itu ditarik oleh mesin Qi, dan segera mengejarnya seperti predator. Sialan, Nenek menatap Su Lang dengan ganas lagi, dan segera melarikan diri bersama Jiruksue. Benar-benar tuan dan pelayan, aku tidak tahu harus berkata apa. Melihat punggung kedua orang itu dan api yang jauh, Su Lang mendesah tak berdaya, lalu menggerakkan kakinya dan mengejarnya. Di hutan perawan dengan lingkungan yang kompleks, Jiruksue dan Nenek terus melarikan diri. Namun, bahkan meskipun kecepatan Jiruksue jauh melampaui Jenderal Junior, dia masih tidak dapat lolos dari kejaran Suanyun Jingyue Huo. Bahkan, mereka perlahan-lahan didekati oleh Suanyun Jingyue Huo. Dalam waktu singkat, jarak antara kedua belah pihak telah kurang dari 30 meter. Merasakan energi api yang mengerikan di belakang mereka, baik Jiruksue maupun Nenek bersikap acuh tak acuh. Tidak bisa terus seperti ini, Nenek berkata dengan cemas, "Nona, cepatlah." Begitu kata-kata itu jatuh, dia meraih lengan Jiruksue dan kecepatannya melonjak. Dalam sekejap, kecepatannya mencapai tingkat komandan militer junior. Namun, sebagai harganya, luka parah yang baru saja ditekan segera kambuh, menyebabkannya menyemprotkan sedikit darah. "Nenek, apa kabar?" Mata Jiruksue merah dan air mata mengalir. "Aku baik-baik saja. Lihatlah dengan cepat, apakah kamu sudah menyingkirkan api Suanyun Jingyue?" Wajah Nenek sepucat orang mati, saat ini dia benar-benar membenci Su Lang di dalam hatinya. "Oke." Jiruksue mengangguk, berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa Suanyun Jingyue Huo telah terlempar sejauh lebih dari 200 meter, dan dia langsung merasa lega. Tetapi ketika dia ingin memberitahu Nenek kabar baik itu,
dia tiba-tiba membelalakan matanya yang indah. Lihat, Nenek Ke, Jiruksue berseru tak percaya, apakah itu seniman bela diri muda sebelumnya? Dia benar-benar mengejar. Apakah seniman bela diri itu mengejar sebelumnya? Nenek Ke mengerutkan kening dan melihat ke belakang, tiba-tiba tercengang. Saya melihat bahwa Sulang mengikuti Suanyun Jingyue Fire, berjalan di tanah di lingkungan yang kompleks, sangat cepat. Dan tampilan percaya diri itu tampaknya tidak melelahkan sama sekali. Bab 116, Komandan Bela Diri yang keluar di tengah jalan. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Kecepatan seperti ini pasti dimiliki oleh seorang panglima bela diri. Bagaimana dia bisa memiliki kecepatan secepat itu untuk seorang seniman bela diri di daerah kecil? Jiruksue dan Nenek Ke tidak dapat mempercayainya, dan segala macam pikiran terkejut terlintas di benak mereka. Pada saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi pada mereka. Sulang tiba-tiba berakselerasi, dan dia berhenti di depan Suanyun Jingyue Huo. Ayo, sayangku. Sulang menunjukkan kegembiraan dan mengulurkan tangan kanannya. Dia mencoba menaklukkan Suanyun Jingyue Huo. Nenek Ke tercengang, gila seperti sepotong kayu. Menaklukkan Suanyun Jingyue Huo, hanya menyentuhnya dengan tanganmu. Bagaimana mungkin? Mata Jiruksue membelalak, dan segera berteriak dengan cemas. Jangan sentuh itu Suanyun Jingyue Huo, kamu tidak bisa menyentuhnya dengan tubuhmu. Jika kamu menyentuhnya, itu akan masuk ke tubuhmu dan menghapus abu yang telah kamu bakar dari dalam keluar. Tapi sudah terlambat saat ini, dan sosok Sulang tenggelam dalam api Suanyun Jingyue yang bergolak dalam sekejap mata. Hah, itu pantas. Nenek Ke mendengus dingin, menunjukkan sarkasme dan kesenangan, seorang seniman bela diri dalam upaya sepele untuk menaklukkan Suanyun Jingyue Huo. Itu konyol, tapi kamu juga bisa dianggap mati kan, membakarmu sampai mati, dan napas api alien telah berubah, dan kamu tidak akan lagi mengejar nona saya. Petik 2, Nenek Ke, jangan katakan apapun. Mata Jiruksue menunjukkan intoleransi yang kuat. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun. Dia sudah tidak bisa ditolong lagi sekarang, ayo pergi. Nenek Ke mengangguk dan hendak pergi bersama Jiruksue. Baru saja, aura mengerikan setingkat komandan militer tiba-tiba menyelimuti radius ratusan meter. Nona Jiruksue, kamu benar-benar bisa melarikan diri. Seorang pria besar berpakaian hitam keluar dari semak-semak di depan sambil mencibir. Orang ini memiliki tepi dan sudut yang tajam, wajahnya seperti besi tuang, otot-ototnya hampir membelah pakaiannya. Cuitai, melihat orang ini, Jiruksue dan Nenek Ke langsung terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka telah terlempar ke begitu banyak benteng di kota, tetapi mereka masih tertangkap. Terimalah nasibmu, Nona Jiruksue. Mulut Cuitai pecah dengan senyum ganas. Patriark berkata, aku akan menjagamu setelah aku menangkapmu. Jie, tubuhmu yang kecil dan indah, aku telah lama mendambakan. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu sebagai campuran Fengling dan manusia yang berbeda dari manusia biasa. Lelucon Cuitai, kamu berani. Nenek Ke mendengar bahwa Cuitai ingin memindahkan nonanya sendiri, matanya langsung merah padam. Kenapa aku tidak berani? Cuitai mencibir lagi dan lagi, dengan ekspresi muram, seorang wanita manusia dan penghinaan terhadap keluarga Ji yang dilahirkan oleh kehidupan yang menyerbu, bahkan penghalang jahat yang diperintahkan oleh pemilik keluarga untuk dibunuh, kenapa aku tidak berani? Begitu pernyataan ini keluar, tubuh kecil Jiruksue bergetar hebat, dan matanya yang seperti mutiara langsung mengeluarkan bayangan. Pada saat ini, pikirannya penuh dengan gambaran pembunuhan berdarah. Ibunya, saudara perempuannya, para penjaga yang setia, dan orang-orang dengan hati yang penuh kasih, satu persatu, semuanya mati di depannya. Dan alasannya adalah darahnya. Apa? Jiruksue tiba-tiba memegang kepalanya dan berteriak kesakitan. Cuitai, kau bajingan. Aku membunuhmu. Melihat pemandangan ini, Nenek Ke membuka matanya dengan marah, air mata keruh mengalir, dan darah meluap dari gigi tuanya. Hahaha, bunuh aku. Cuitai tertawa terbahak-bahak, kekalahan sepele, bahkan di masa kejayaanmu, bukanlah lawanku, apalagi kamu belum sembuh dari cedera serius. Jika kamu kenal, berlututlah di hadapanku sekarang, dan aku akan membalasmu dengan kegembiraan. Jika tidak, kamu akan disiksa sampai mati seperti sampah yang mencegahku mencegat dan membunuhku, dan akhirnya menelan napas terakhir kesengsaraan.
Biarkan aku berlutut. Apakah kamu delusi? Suara nenek keserak, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan bisa menabrak rambut Nona Ruksue. Haha, apakah kamu mencoba menertawakan gigiku yang besar? Cuitai mencibir lagi dan lagi, hanya karena kamu seorang sampah tua, kamu ingin menghentikanku. Aku akan memotong pahamu sebentar dan membiarkanmu menyingkir dan melihatku menghina penghalang jahat itu. Begitu ucapan ini keluar, nenek tiba-tiba menjadi semakin marah. Namun, dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Cuitai. Begitu dia meninggal, Jiruksue tidak akan bergantung padanya lagi, dan akan berakhir. Memikirkan hal ini, kesedihan, rasa sakit, kemarahan, dan keputusasaan berangsur-angsur tumbuh. Air mata nenek ke yang keruh berangsur-angsur berubah menjadi merah, dan akhirnya berubah menjadi darah dan air mata. Nenek ke, pergilah, jangan pedulikan aku lagi. Jiruksue menahan sakit kepala dan menarik lengan baju nenek ke dengan sedih. Anak bodoh, aku akan menggendongnya nanti, kamu harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Nenek ke tersenyum dan menggelengkan kepalanya, wajahnya sangat mengerikan, penuh dengan bau kematian. Haha. Sungguh perasaan tuan dan pelayan yang mengharukan. Cuitai penuh dengan sarkasme, sayangnya tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini, terutama Jiruksue, aku harus. Sebuah desahan menyela kata-kata Cuitai, mengapa kamu bertemu dengan beberapa psikopat? Apakah tekanan psikologis orang-orang di era ini begitu besar? Siapa? Cuitai, nenek ke, dan Jiruksue terkejut pada saat yang sama, dan mengikuti suara mereka. Pada saat berikutnya, mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Ratusan meter jauhnya, langit yang dipenuhi api Suanyun Jingyue tiba-tiba berubah menjadi pusaran air, bergegas menuju sosok di tengah. Api yang tak berujung itu menghilang secepat seolah-olah telah menemukan lubang hitam, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Penglihatan menjadi jelas, dan bagian belakang seorang pemuda terlihat. Itu dia, itu pemuda, itu, seperti petir. Nenek ke penuh dengan demensia dan kehilangan suaranya karena takjub. Jiruksue juga memiliki wajah kecil dalam keadaan linglung, benar-benar linglung, dia tidak bisa mempercayai matanya. Tentu saja Cuitai juga penuh dengan ketidakpercayaan. Dia telah melihat Suanyun Jingyue sejak lama, dan dia tidak berani menyentuh benda ini, jadi dia mengabaikannya begitu saja. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang dapat dengan mudah menelan Suanyun Jingyue dengan tubuh fisik. Terlebih lagi, orang itu hanya memancarkan fluktuasi aura tingkat seni bela diri. Ini hanyalah fantasi. Anda tahu bahwa Suanyun Jingyue sama sekali tidak mungkin disentuh dengan tubuh fisik. Untuk memurnikan api yang berbeda semacam ini, ia harus dipisahkan menjadi jejak api dengan cara yang sangat khusus, dan kemudian memurnikannya dengan kekuatan spiritual. Meski begitu, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan membakar tubuh Anda, dan para dewa tidak akan dapat menyelamatkannya. Tetapi Suanyun Jingyue yang begitu kuat dan aneh sebenarnya ditelan oleh seorang seniman bela diri. Ini sungguh tak masuk akal, seperti orang biasa yang tidak punya kekuatan menghancurkan seorang jenius dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Cuitai, Jiruksue, dan nenek terkejut karena meragukan kehidupan. Namun, pada saat ini, Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan perlahan berbalik. Pada saat yang sama, panel properti Cuitai juga muncul. Nama Cuitai, ras manusia, level kualifikasi terbaik, level alam komandan bela diri junior, level serangan komandan militer menengah, level pertahanan komandan militer menengah plus, level fisik komandan militer menengah, level daya tahan komandan bela diri junior plus. Kuasai latihan, sutra hati tanpa batas, Jue pembentukan tubuh dewa raksasa tingkat lanjut, Xiao Cheng Gong Xiu Xuanming tingkat lanjut, dasar, langkah Ling Qiao Fuliu tingkat lanjut, dasar. Benar saja, hampir seperti yang kuduga. Sudut mulut Sulang adalah Wei Yang. Faktanya, berdasarkan momentum Cuitai, dia kira-kira menebak kekuatan tempur lawan. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru dalam pertarungan ini. Dan saat Sulang menatap Cuitai, Cuitai juga menatap Sulang. Kau baru saja berbicara. Cuitai menyipitkan matanya, dan cahaya dingin keluar dari mata kecilnya. Ya, ini aku. Sulang tersenyum tipis, hal-hal yang kau katakan sebelumnya dan kau terlalu menjijikkan, jadi aku akan menyela. Ketika dia menjadi seorang pembunuh di kehidupan sebelumnya, Sulang melihat banyak hal buruk,
dan juga membunuh banyak psikopat, orang-orang busuk dan menjijikkan. Beraninya kau mengatakan bahwa aku menjijikkan, dan berani menyela aku, di mana kau percaya diri? Cuitai mendengus dan berkata, mungkinkah kau berpikir bahwa seorang seniman bela diri dalam pemurnian Suanyun Jingyue Huo yang kau lakukan dapat menghadapiku? Tentu saja tidak. Sulang tersenyum tipis, Suanyun Jingyue Huo yang belum kumurnikan, apalagi itu bukan api yang menyerang. Kau sedikit sadar diri sebagai sampah kecil. Cuitai mengangkat dagunya dan berkata dengan arogan, sekarang kamu langsung berlutut dan bersujud kepadaku, lalu mematahkan lenganmu, kamu bisa berguling. Tes Gading, itu benar-benar arogan. Sulang mencibir dengan jijik, kamu bajingan sepertimu, membunuhmu, hanya satu gerakan. Apa, begitu komentar ini keluar, bukan hanya Cuitai, tetapi bahkan Jiruksue dan nenek terkejut. Seorang seniman bela diri kecil mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh seorang komandan militer menengah. Seberapa arogan ini? Ini sangat gila, hahaha. Cuitai tiba-tiba tidak marah dan tersenyum, menarik, aku ingin melihat, bagaimana kamu membunuhku dengan satu gerakan. Sebentar lagi kau akan sadar. Sudut mulut Sulang membentuk seringai datar, kau benar-benar hanya seekor ayam lemah. Saat berikutnya, hatinya tergerak, dan aura mengerikan tingkat Panglima Militer tiba-tiba meledak darinya. Ini, tingkat Panglima bela diri. Cuitai membuka matanya dengan keras seolah-olah dia telah melihat hantu, dan kehilangan suaranya karena ngeri. Jiruksue dan nenek juga tercengang, dan langsung berubah menjadi kayu. Mereka semua tidak percaya, seorang seniman bela diri tingkat seniman bela diri, secara tak terduga memiliki aura mengerikan tingkat ahli bela diri. Pada saat ini, kengerian di wajah Cuitai berangsur-angsur mereda, dan dia berubah menjadi seringai lagi, aku tidak menyangka kau menjadi seorang komandan militer dengan kekuatan tersembunyi. Sayang sekali, bahkan jika kau adalah seniman bela diri tingkat seni bela diri, aku belum pernah membunuh seorang seniman bela diri di tingkat yang sama. Dengan kekuatan tempur sepertimu, kau ingin membunuhku seperti ayam, kau hanya menertawakanku. Benarkah? Kalau begitu, biar kau lihat betapa rapuhnya dirimu di hadapanku. Sulang tersenyum meremehkan, dan dengan jentikan ibu jarinya, awan cahaya pedang yang dalam melesat keluar. Segera setelah itu, dia melangkah maju dengan angin kencang di belakangnya. Ayo, kau bisa mengalahkanku satu langkah, anggap saja aku kalah. Cuitai menyeringai, tubuhnya mulai membengkak liar, mencapai ketinggian 4 hingga 5 meter dalam sekejap. Otot-otot di tubuhnya juga menjadi lebih besar dan lebih keras, dan setiap bagiannya berkilau dan bertekstur seperti granit. Taktik penempaan tubuh raksasa, nenek tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia melihat pemandangan ini. Dia dikalahkan oleh gerakan Cuitai sebelumnya, dan pertahanan yang mengerikan membuatnya sulit baginya untuk menembus pertahanan. Pada saat ini, bayangan sisa inkarnasi Sulang tiba di depan Cuitai dalam waktu singkat. Pembunuhan tersembunyi, pikir Sulang, cahaya pedang Sen Han muncul langsung di alis Cuitai seolah-olah menembus ruang. Apa? Pupil mata Cuitai tiba-tiba menyusut, dan kelenjar pineal melonjak liar. Dia tidak menyangka Sulang akan menyerang dengan begitu ganas. Pada saat itu, Cuitai mendesak auranya hingga mati, dan membentuk perisai tembus pandang di tengah alisnya. Ini adalah kemampuan pertahanan alami yang unik dari yang terkuat di alam seni bela diri, perisai aura. Perisai aura ditambah pertahanan fisikku, ketidakpercayaan tidak dapat menghentikan pukulanmu. Melihat semakin dekat dan semakin besar, Cuitai melontarkan pikiran jijik. Dan dalam milidetik berikutnya, pedang panjang Sulang menusuk perisai auranya dengan keras. Ding, retak, serangan emas besi yang hampir menembus gendang telinga disertai dengan suara retakan samar, dan Cuitai langsung ketakutan. Apa? Perisai auraku hancur secara langsung. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika perisai auraku adalah komandan militer dengan level yang sama, itu tidak dapat digoyahkan sama sekali. Bagaimana bisa begitu rentan? Cuitai ketakutan dan bingung, tetapi pada saat hidup dan mati, dia tidak dapat berpikir terlalu banyak, dan segera menggunakan kartu hall terakhirnya. Tubuh penguasa raksasa, raungan keras datang dari mulut Cuitai, hampir seperti badai petir. Detik berikutnya, semburan cahaya cemerlang muncul di kulitnya, meningkatkan pertahanannya ke tingkat lain. Boom! Pedang panjang Sulang menusuk dahi Cuitai dengan keras,
dan suara nyaring seperti lonceng perunggu melesat ke langit. Aku melihat ujung pedang dari pedang panjang itu dipaku dengan kuat di alis Cui Tai, dan dia tidak dapat membuat kemajuan apa pun. Hahaha, tidak dapat menghancurkan pertahananku. Cui Tai menghela napas lega dan langsung tertawa terbahak-bahak. Sekarang, giliranku. Sambil berkata, dia meremas tangan kanannya, dan tinju besar panci itu menghantam Sulang dengan keras. Hei, apakah menurutmu ini sudah berakhir? Sulang menutup mata terhadap tinju besi Cui Tai, menyeringai di sudut mulutnya, meniup salju tanpa jejak, meledakkanku. Pada saat berikutnya, 9 kepingan salju sebening kristal muncul di pedang panjang itu, yang tiba-tiba meledak. Kekuatan es yang tak ada habisnya meledak, dan Cui Tai, yang pertama kali menanggung beban, tidak punya waktu untuk berubah dan langsung kewalahan. Segera setelah itu, di bawah tatapan ngeri Jiruksue dan Neneke, gerakan Cui Tai menjadi semakin lambat, dan tinjunya akhirnya membeku di udara. Dalam waktu kurang dari sedetik, Cui Tai menjadi patung es. Pada saat yang sama, semua radius 100 meter berubah menjadi gletser, dan langit langsung tertutup bulu angsa dan salju tebal. Ya Tuhan, teknik atribut tingkat tinggi. Lautan badai muncul di hati Neneke, dia masih sangat muda, tidak hanya telah berkultivasi ke tingkat panglima bela diri, dia juga telah berhasil mempraktikkan latihan atribut tingkat lanjut. Jiruksue juga terkejut, bakatnya sangat hebat, tetapi dibandingkan dengan Sulang, dia benar-benar bukan apa-apa, ding. Kamu mendapatkan batu roh kelas atas asterisk 5, prajurit roh tingkat atas asterisk 1. Munculnya perintah sistem berarti Cui Tai telah terputus dari kehidupan dan mati. Kekuatan 9 kepingan salju kristal sungguh luar biasa. Sulang berdiri di depan Cui Tai, yang berubah menjadi patung es, dengan senyum puas di mulutnya. Segera, dia mengulurkan jarinya dan mengetuk dengan ringan, dan tubuh besar Cui Tai tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi bubuk. Haha, ternyata tulang yang paling hancur datang dari sini. Melihat Cui Tai, yang tidak memiliki mayat, Sulang tertawa, lalu berjalan pergi sambil menghitung hasil panennya. Hasil panen kali ini adalah Suanyun Jing Yue Huo yang sedang dimurnikan. Lalu ada batu roh senilai total lebih dari 5 juta, dan prajurit roh kelas atas, Yo, ada juga obat-obatan gelombang. Testut, kamu layak menjadi seniman bela diri, sangat gemuk. Melihat barang rampasan di ruang penyimpanan, Sulang tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kegembiraan. Pada saat ini, suara hati-hati namun mendesak tiba-tiba datang dari belakang. Tuan, besar, silakan tinggal. Oke, Sulang berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahwa Neneke memiliki ketakutan di wajahnya, dan dia berhenti berbicara. Melihat Jiruksue lagi, dia menundukkan kepalanya dan menatap Sulang dari waktu ke waktu, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Katakan ada apa, Harpa. Neneke memiliki kesan buruk tentang Sulang, jadi dia tidak terlalu sopan. Orang dewasa, Neneke melirik Sulang dengan kagum, dan segera menarik Jiruksue untuk berlutut di tanah, dan berkata dengan sedih, Tuanku, tolong terima nona saya. Oh kenapa? Sulang mengangkat alisnya karena terkejut. Mungkin Anda mendengar apa yang dikatakan Cui Tai. Neneke berkata dengan sedih, nona saya adalah campuran ras Fengling dan manusia. Dia lahir di keluarga Ji yang paling kuat di kota Dongfang, dan dia seharusnya memiliki kehidupan yang baik. Namun karena darahnya, dia dianggap sebagai aib bagi keluarga Ji dan diperintahkan oleh keluarga Ji untuk memburunya. Ras roh angin. Apa yang dikatakan Cui Tai tentang menyerang kehidupan sebelumnya, apakah itu berarti ras Fengling? Ceritakan dengan hati-hati. Ekspresi Sulang berubah, dan dia menatap Neneke dan Jiruksue dengan sedikit terkejut. Ya, meskipun Neneke sedikit terkejut karena Sulang tidak mengenal ras roh angin, dia tetap berkata, klan roh angin menerobos celah-celah dalam ruang dan waktu 2000 tahun yang lalu dan menyerbu kehidupan alien bintang biru. Mereka hampir identik dengan manusia, tetapi mereka lebih tampan dalam penampilan, dan masing-masing memiliki rambut salju. Kekuatan mereka sangat kuat, bahkan yang terlemah berada di level Wuang. Namun justru karena itu, sangat sulit bagi mereka untuk menyerbu Blue Star secara langsung melalui celah-celah ruang dan waktu. Oleh karena itu, mereka terus-menerus menginvestasikan binatang buas yang mereka pelihara ke Blue Star untuk menyerap kekuatan manusia. Lebih dari 10 tahun yang lalu, terjadi gelombang binatang buas yang mengerikan di kota timur. Dalam pertempuran itu, klan Fengling yang langka muncul. Saat itu, kehidupan klan Fengling tak terbendung,
dan tembok kota timur runtuh dan hampir hancur. Kota utama Blue Star mampu bertahan hanya setelah membalikkan keadaan. Dalam pertempuran itu, Ibu Ji Ruxue menghilang, dan dia muncul kembali di rumah Ji setahun kemudian. Petik 2. Itu saja, Sulang mengangguk tiba-tiba. Dalam pertempuran gelombang binatang buas yang ganas di kota Red Maple, dia samar-samar merasa bahwa ada tangan hitam di balik layar, dan saat ini dia akhirnya memahami beberapa kebenaran tentang dunia ini. Pada saat ini, nenek melanjutkan, nona saya dikejar dan dibunuh oleh keluarga karena darahnya. Cuitai hanyalah salah satu dari para pengejar, dia sudah mati, dan masih ada para pengejar lainnya. Para pengejar ini semua memiliki teknik rahasia pelacakan, dan dapat menemukannya berdasarkan aura bibrida unik milik nona muda itu. Alasan kami mencoba memurnikan Suanyun Jingyue Huo adalah karena kemampuannya untuk memadamkan napas. Sekarang Suanyun Jingyue Fire telah ditundukkan olehmu, selama kamu menggunakan kemampuan Suanyun Jingyue Fire untuk melenyapkan napas nona muda itu, para pengejar itu akan kehilangan target mereka dan menjadi lalat tanpa kepala. Dengan begitu, nona muda itu akan sepenuhnya terbebas dari kejaran Ji. Tuanku, hanya kaulah yang dapat menyelamatkan nona itu. Tolong tunjukkan belas kasihanmu dan terimalah nona mudaku. Petik 2. Akhirnya, nenek memukul Sulang 3 kali. Napasnya hilang, ekspresi Sulang berubah, ternyata api Suanyun Jingyue memiliki efek ini. Meskipun dia mencapai api Suanyun Jingyue, dia tidak tahu fungsi luar biasa apa yang dimiliki api aneh ini sebelum dia dimurnikan. Segera, tatapan Sulang beralih ke Ji Ruxue. Pada saat ini, Ji Ruxue berlutut di samping nenek. Mata besar yang berkaca-kaca itu berkilau dengan sisa teror, kemegahan baru, dan sedikit harapan yang mengelak. Untuk gadis kapulaga yang polos, imut, baik hati, dan murni ini, indra Sulang bagus. Dan ada banyak manfaat untuk menerima Ji Ruxue. 3 latihan tingkat lanjut padanya cukup bagus. Namun, begitu Anda memutuskan untuk menerima Ji Ruxue, itu berarti Anda adalah musuh keluarga Dongfang Chengji. Dan ini bukan hal yang paling kritis, dan Sulang tidak takut dengan siapa yang akan dia lawan. Bagi Sulang, yang paling penting adalah 2 kata lainnya, belenggu. Bagi Sulang yang terbiasa berjalan sendiri, belenggu melambangkan pengekangan, keraguan, kelemahan fatal, dan kenangan yang tak tertahankan. Tuanku, tolong, nenek melihat bahwa Sulang sudah lama tidak berbicara, dan dia panik. Tiba-tiba, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan langsung membenturkan kepalanya ke tanah. Tuanku, aku tidak punya mata sebelumnya. Aku seharusnya tidak mengutukmu. Aku salah, aku rela mati, aku rela membayar harga berapapun, aku hanya memintamu untuk menunjukkan kebaikan dan menerima nona. Sulang menatap langit, matanya sedalam lubang hitam. Tuanku, tolong, nenek menangis terseduh-seduh dan terus memohon, nyonya berperilaku sangat baik, dan bakatnya sangat bagus, dia pasti akan sangat membantu Anda di masa depan. Baiklah, aku akan menerimanya. Sulang memejamkan mata dan merenung sejenak, lalu mengangguk. Bagaimanapun, dia tidak bisa tinggal diam dan melihat gadis baik hati dan cantik ini berjuang dan mati putus asa dalam nasib tragis. Terima kasih, Tuan. Tuan. Nenek sangat gembira hingga kepalanya terbentur 3 kali lagi. Dengan restu Sulang, Ji Ruxue tidak perlu khawatir lagi, dan kelelahan. Jangan terlalu berhasrat untuk bahagia. Sulang berkata dengan lemah, Suanyun Jingyue Huo akan membutuhkan waktu 1 hari lagi untuk menyelesaikan pemurniannya. Baru setelah itu Ji Ruxue dapat memadamkan napas dan memotong petunjuk para pengejar. Tuan Sulang bersedia menerima nona, itu sudah merupakan kebaikan yang besar. Nenek bersujud, beraninya kita, tuan dan pelayan, memiliki kemewahan lain. Mereka telah berada di sini selama beberapa bulan sejak mereka melarikan diri, dan menunggu hari ini bukanlah apa-apa bagi mereka. Kalau begitu, Ji Ruxue akan mengikutiku mulai sekarang. Sudut mulut Sulang berkedut dan sebuah senyuman muncul. Bangun, namaku Sulang. Ya, Tuan Sulang. Nenek sangat gembira. Ruxue, terima kasih Sulang karena telah menerima. Ji Ruxue menunjukkan rasa terima kasihnya, dan membungkuk kepada Sulang dengan cara yang imut dan manis. Bagus sekali. Sulang mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Ji Ruxue sambil tersenyum, tetapi jika kamu mengikutiku, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kehidupan yang stabil di masa depan. Karena Ruxue telah memutuskan untuk mengikuti kakak Sulang,
Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan menanggungnya bersama kakak Sulang. Jiruksue mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu tersenyum tipis, sepasang pupil mata indahnya yang dipotong air musim gugur tersenyum menjadi bulan sabit. Haha, siapa yang ingin kamu menanggungnya? Sulang tersenyum senang, karena aku telah menerimamu, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Begitu ucapan ini keluar, Jiruksue tiba-tiba merasakan kehangatan mengalir keluar dari hatinya, dan seluruh tubuhnya tampak rileks dari jiwa hingga tubuh. Perasaan ini, mata Jiruksue berkedip. Dia belum pernah merasakan perasaan ini sejak dia mulai melarikan diri. Sampai sekarang, dia bertemu Sulang. Bagaimana menurutmu? Sulang tersenyum, ayo pergi, kita harus pergi dari sini. Jiruksue mengangguk dengan sangat cerdik, dan segera membantu nenek ke berdiri. Namun, pada saat ini, puff, nenek tiba-tiba menyemprotkan sedikit darah dan jatuh langsung ke tanah. Nenek ke, Nona ke, ada apa denganmu? Jangan khawatir, Jiruksue langsung terkejut, dan dia tidak bisa menahan tangisnya. Seharusnya lukanya semakin parah. Sulang mengerutkan kening, berjongkok dan memeriksa luka nenek ke. Hasilnya, dia mendapati bahwa nenek ke hampir kehabisan minyak dan pelitanya telah kering, dan dia mampu bertahan hidup sampai sekarang dengan satu tarikan napas. Diperkirakan melihat keselamatan Jiruksue sudah terjamin, nada dalam hatinya meluap, dan orang itu tidak akan melakukannya. Kakak Sulang, tolong bantu nenek ke. Jiruksue mencengkeram lengan baju Sulang dan memohon, air mata di wajahnya. Aku berusaha sekuat tenaga. Sulang mengangguk, dan segera mengeluarkan sejumlah besar obat penyembuh dari tempat penyimpanan. Di antara pil penyembuh ini, tidak ada kekurangan pil tingkat 9, yang baru saja dipanen dari Cuitai. Memilih ramuan dari sana, Sulang memasukkannya ke dalam mulut nenek ke. Kakak Sulang, nenek ke akan baik-baik saja, kan? Jiruksue menatap Sulang penuh harap dengan mata kabur. Pil Long Huseng Sui ini adalah obat terbaik. Ekspresi Sulang tidak terlalu tampan, cedera. Nenek ke terlalu serius. Apakah obat ini dapat menyelamatkan hidupnya adalah sebuah pertanyaan. Yang terpenting adalah dia memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Kamu dapat mencoba membangunkannya. Aku tidak akan pernah membiarkan nenek ke mati di hadapanku. Jiruksue mengangguk dengan keras, dan buru-buru mendekati telinga nenek ke, terus-menerus menceritakan masa lalu yang bahagia. Waktu berlalu dengan lambat, 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Kakak Sulang, nenek ke sudah bangun. Suara Jiruksue yang sangat bahagia datang. Sulang mengikuti suara itu dan melihat nenek kebangun dengan santai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, Nyonya tua, kamu ingin mati seperti ini. Jangan lupa bahwa kamu telah mengutukku. Jika kamu berani memarahiku, kamu akan membayar harganya. Kamu pelayan tua, kamu harus mati karena usia tua. Tuan Sulang, orang tua itu tahu kesalahannya. Nenek berkata dengan sangat bersyukur bahwa dia ingin bersujud kepada Sulang, tetapi luka-lukanya tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Baiklah, pil darah naga harimau baru saja membunuhmu. Sulang melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu benar-benar ingin menyembuhkan lukamu, kamu harus mencari seorang alkemis untuk memurnikan pil simptomatik untukmu. Ayo, kita akan memasuki kota. Jiruksue, nenek memberikannya kepadamu. Setelah mengatakan itu, Sulang berbalik dan berjalan menuju kota Nanlin. Bagus. Kakak Sulang, Jiruksue tersenyum senang, lalu menggendong nenek ke di punggungnya dan mengikuti Sulang dari dekat.